Dalam rangkaian Festival Pasola tahun ini, tenun menjadi salah satu yang juga diunggulkan. Dan bukan rahasia, kain tenun Sumba adalah salah satu kain paling indah di negeri ini. Masing-masing daerah memiliki ragam motif dan corak tersendiri. Di wilayah Wanokaka, Lamboya, dan Tanarigu, ada kain panggiling, pahikung, dan pawora. Pahikung adalah kain yang dibuat dengan teknik ikat. Selamat datang. Selamat datang. Lagi menenun ini ibu-ibu semua? Itu dari Benang. Oh oke. Coba mana Guling. ini dari awal dari sini mah? Iya dari sini awalnya. Sini. Ini guling benang. Baru sudah habis guling benang. Baru pemaning lagi. Apa namanya ini? Apa ini mah proses ini namanya? Ini prosesnya kain ini. Oh kain. Jadi dari benang terus jadi kain seperti ini. Ini yang dipemaning Sudin. Oh. Mau buat ini. Ini sudah diwarna ya? Ya sudah diwarna ini. Ini mau buat bunga ini. Ini benangnya berarti benang dari apa nih? Katun. Tidak dari close ini. Oh. Dari close. Kalau ini yang Ini yang katon punya. katun. Yang katon. Lalu setelah itu ini semua gimana apa nih mah? Ini Bedanya? close semua ini. Close semua. Boleh. Kalau gitu saya boleh diajarin cara nenun, Mama. Bisa. Bisa coba. Kain tenun tradisional dibuat menggunakan metode dan peralatan yang nyaris tak berubah sejak ratusan tahun. Dibutuhkan waktu mulai dari 1 minggu hingga berbulan-bulan untuk menenun sebuah kain tergantung dari ukurannya. Dan tentu penasaran, saya pun mencoba menenun selembar kain. Ini menenun tapi rasanya seperti olahraga. Ya, Bu, ya? Oh iya. Memang dibutuhkan kekuatan dan ketelitian ekstra untuk menghasilkan karya kain Sumba yang indah. Tak sembarang orang dapat melakukannya, dan saya pun gagal. Di kampung adat ini masih berdiri rumah adat asli Belu. Rumah kayu dengan atap alang-alang yang telah berusia ratusan tahun. Suku Mata Besi adalah suku yang memegang peranan penting dalam kerajaan Lidak, sepertiga wilayah Kabupaten Belu. Dan warga Mata Besi masih menganut kepercayaan kepada leluhur dan pertanda alam. Bapak, ini kan salah satu kampung adat yang masih dilestarikan rumah adat aslinya ya Pak ya? Ya, Kalau ini Pak, kan Bapak pakai kain. ya, Ini perempuan di sini katanya harus wajib bisa tenun Pak. ya. Kenapa harus wajib tenun? Tenun kain itu harus dipakai dan untuk adat. Karena kita kawin mengawin, laki-laki perempuan itu kematian di laki-laki, kita punya suami, punya suku, itu anak mantu kita ini kita harus bawa Tenun. kain. Memegang teguh kepercayaan juga wajib dilakukan oleh para wanita di Mata Besi. Salah satunya dengan mewariskan keterampilan menenun secara turun-temurun pada setiap anak perempuan. Karena di Belu, kain tenun dipakai dari sejak bayi lahir hingga wajib digunakan sebagai penutup jenazah saat dikebumikan. Kain tenun juga wajib digunakan saat acara-acara adat berlangsung. Walau dengan perkembangan zaman dan modernisasi, kepercayaan warga adat Mata Besi terhadap leluhur dan alam masih terus dipelihara dan menyimpan sebuah pesan penting bahwa manusia hadir di dunia atas jasa para pendahulunya. Maka penghormatan kepada leluhur adalah sebuah kewajiban yang terus melekat sepanjang masa. Di kampung adat ini pun saya menemui proses menenun tradisional yang masih dilakukan oleh mama-mama di waktu luangnya. Ini berapa lama butuh untuk sampai jadi dibuat Mama? 1 bulan. 1 bulan. Ini 1 bulan. sudah Iya. berapa lama ini? Ini sudah 2 minggu Sudah lebih. 2 minggu. 2 minggu lebih ya. Kalau saya lihat nih ada detail-detail yang kita tidak bisa temui di kain tenun NTT lain ya Pak ya, kalau Ya. khusus di Nagekyo nih.
Yang kuning-kuning ini tuh apa artinya Pak, lambang-lambang itu? Ini kan ada bentuk motifnya berupa anting. Nah, itu yang sering dipakai oleh perempuan. Nah, itu diduplikasi ke sini. Nah, jadi kalau kita tidak melihat wujud nyatanya lewat ini motif kain diisi itu. Dan itu khas hanya di Khasnya Nagik di ya? Nagik. Pergi ke Lombok tak lengkap rasanya jika tak menyaksikan tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat. Menenun kain. Uniknya, kaum perempuan di Dusun Sade wajib bisa menenun kain. Sebagai persyaratan mereka boleh menikah. Nak Nesa, Nanesa. Nanesa ini lagi bikin motif apa tenunannya? motif rore. Rore. Kalau menenun itu di sini memang sudah menjadi tradisi ya? Ya, Kenapa begitu? karena di umur kecil ini harus bisa nanam dulu baru boleh kawin kalau orang sini. Jadi kewajiban untuk semua perempuan di sini untuk belajar menenunnya. Iya, nanam. Saya boleh coba? Ayo. Nah, Kita mulainya dari mana dulu nih? Ini. ya. Kita dorong ke belakang, Ya, diayun ke belakang. Kemudian Itu udah masuk benangnya. Ini keluar kajunya. Ini Tarik keluar. tarik keluar. Iya. Masuk sini. Nih, Tarik ke bawah. gini ya. Ini ya sampai ada bunyinya begini. Gitu. Ternyata susah menenun itu karena harus bisa mensinkronisasi setiap gerakan. Jadi ini adalah sebuah karya seni yang memang cukup mahal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.